Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Ernita Siombing SPD, guru di SMA Negeri 5 Bagan Cinemba. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai batas-batas pacaran menurut Alkitab. Penjelasan mengenai batas-batas dalam berpacaran merupakan pedoman bagi kalangan remaja dalam membangun persahabatan dan berpacaran. Ada bagian-bagian Alkitab yang menulis mengenai bagaimana orang percaya harus menjaga kekudusan hidup, terutama dalam kaitannya dengan seksualitas dan erotisme. Nah, yang dimaksudkan dengan batas-batas dalam berpacaran adalah tindakan remaja yang tidak melanggar norma dalam keluarga dan masyarakat serta ajaran iman Kristen, yaitu ajaran iman mengenai kesucian hidup, bagaimana menjaga tubuh sebagai bait Roh Kudus. Yang pertama, tujuan pacaran. Di sini maksudnya itu dari segi iman Kristen, Alkitab tidak berbicara secara khusus tentang berpacaran, tetapi Alkitab berbicara tentang etika dan moral. Kehidupan termaksud bagaimana manusia harus menguduskan serta memuliakan tubuhnya. Yang kedua yaitu motivasi atau dorongan. Tujuan pacaran di kalangan remaja mendapatkan teman untuk menceritakan masalah pribadi sebagai hiburan, sebagai tempat berbagi, memahami karakter pacar sebelum memutuskan untuk serius. Dan yang ketiga yaitu batasan-batasan pacaran menurut standar moral Alkitab yang tertulis pada Roma 12 ayat 12, yaitu menekankan supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia, jangan berpacaran yang berorientasi pada keinginan daging yang membawa kepada dosa. Nah, dalam batasan-batasan pacaran yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama membatasi sentuhan fisik. Tertulis dalam Yakobus 1 ayat 14 yaitu tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Masuk dalam nats ini yaitu Yakobus berkata bahwa kita dicobai oleh hal-hal yang kita ingini, yang pastinya pasangan berpacaran yang saling tertarik satu sama lain. Karena itulah hati-hati terhadap pikiran dan hati. Sedangkan Yakobus 1 ayat 15 yaitu dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yang maksudnya dari ayat ini yaitu kita bisa menyimpulkan bagaimana Rasul Paulus mengingatkan soal proses timbulnya godaan dalam hati dan pikiran kita, dan kemudian yang menimbulkan dosa. Nah, yang kedua yaitu jagalah hatimu. Tertulis dalam Amsal 4 ayat 23 yaitu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang maksudnya yaitu tak seorang pun yang luput dari godaan. Karena itulah Tuhan memberikan kita petunjuk dan peringatan melalui firman-Nya supaya kita bisa menjaga diri dari munculnya godaan itu sendiri. Dan firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita bisa membenahi diri dengan yang pertama yaitu menjaga hati. Yang kedua yaitu kita memiliki standar kekudusan yang sangat tinggi dalam hidup. Tertulis dalam Matius 5 ayat 27 sampai 28 yang bunyinya yaitu kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Dan yang ketiga, kita secara agresif harus melawan nafsu dan dosa. Yang tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 22 yang bunyinya, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Dan yang ketiga yaitu menjaga diri. Maksud di sini yaitu tetaplah menjaga diri untuk pasangan masa depanmu. Saat kamu masih hanya berpacaran, belajarlah untuk menjauhkan diri dari batasan-batasan keintiman yang tidak dianjurkan karena akan menimbulkan dosa.
Dan tetaplah menjaga kekudusan hidupmu sampai tiba waktunya kelak kalian dipersatukan lewat pernikahan kudus. Tertulis dalam Kidung Agung 2 ayat 7 bunyinya yaitu, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Sekian dan terima kasih. Shalom bagi kita semua.